Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Saudaraku, malam hari ini sebelum kita beristirahat, sebelum kita tidur, mari sama-sama kita buka firman Tuhan dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6 saudara. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisril dan Abigail bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya ulangi ayat yang ke-6 saudara. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini saudara, saat kita hadapi keadaan yang sulit, saat keadaan kita tertekan dan terjepit, seringkali kita tergoda untuk berpikir bahwa Tuhan tidak lagi beserta dengan kita, bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dan kita hanya menghadapi situasi dan keadaan itu sendiri. Namun tahukah saudara, kebenarannya adalah saudara dan saya tidak pernah sendiri menghadapi apapun di hidup ini. Tuhan sesungguhnya selalu ada bersama dengan kita saudaraku. Firman-Nya mengatakan di Ibrani 13 ayat yang ke-5, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Saudaraku, itu sebabnya pada saat kita menghadapi keadaan yang sulit, pada saat kita menghadapi situasi yang tertekan dan terjepit, penting untuk kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan saudara. Yaitu percaya bahwa Tuhan setia, percaya bahwa Dia mengasihi kita, percaya bahwa Dia selalu bersama dengan kita saudara. Dan kita mesti percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang mau menolong dan mau menunjukkan kebaikannya di dalam hidup kita senantiasa saudara. Haleluya. Daud saudaraku pada waktu keadaan sangat terjepit, di mana dia disalahkan atas keadaan yang terjadi di Ziklag dan rakyat mau melempari dia dengan batu. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan saudara. Di ayat 6 dikatakan, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan baik saudaraku, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, pada saat keadaannya terjepit, Daud tidak menjadi lemah dan dia justru
menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, karena Tuhan beserta Daud dan Tuhan melindungi Daud, Daud memutarbalik keadaan. Dia mengejar orang Amalek dan membebaskan para tawanan. Di ayat 17-20 tertulis, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, karena Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, pada akhirnya dia memutar balik keadaan. Malam hari ini saudara, adakah di antara saudara yang sedang hadapi keadaan yang sulit atau situasi yang tertekan dan terjepit? Kalau itu engkau saudaraku, saya mendorong saudara, kuatkanlah kepercayaanmu kepada Tuhan. Percayalah saudaraku bahwa Tuhan selalu beserta dengan saudara, bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Saudara adalah biji matanya. Saudara spesial bagi Tuhan. Tuhan peduli dengan hidup saudara. Oleh sebab itu saudaraku, datanglah kepada Tuhan, berdoa dan berserulah kepada Tuhan. Dia Bapa kita yang setia saudaraku. Dia mendengarkan suara anak-anaknya pada waktu anak-anaknya berseru kepadanya. Dan dia pasti menunjukkan pertolongan yang daripada dia, menunjukkan kasih setianya dengan ajaib dalam hidup kita yang berseru kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Malam hari ini Tuhan, kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk hari yang boleh kami lalui hari ini. Bukan hebat, bukan kuat kami, melainkan hanya karena kasih kemurahan-Mu. Sebab Roh-Mu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Malam ini kami juga mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar, yang mengingatkan kami apabila kami menghadapi situasi keadaan yang sulit, yang terjepit. Biarlah kami menguatkan kepercayaan kami kepadamu Tuhan, yaitu bahwa Engkau adalah Tuhan yang menepati janji firman-Mu. Engkau sekali-kali tidak membiarkan kami. Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami Tuhan. Dan Engkau mampu menyatakan pertolongan yang daripada Engkau. Engkau mau menunjukkan kasih setiamu dengan ajaib dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau melihat anak-anak-Mu malam hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Bapa. Siapapun mereka Tuhan. Hamba berdoa secara khusus Bapa. Untuk mereka yang hari-hari ini menghadapi keadaan yang sulit. Yang hari-hari ini menghadapi situasi yang terjepit, tertekan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kepercayaan mereka kepada Engkau dikuatkan, diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka percaya bahwa Engkau Bapa yang setia, bahwa Engkau Bapa yang berkuasa, mampu menolong, mampu menyelamatkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa,
tunjukkanlah kebaikan, kasih setiamu dengan ajaib dalam hidup mereka Tuhan. Tolong anak-anakmu yang hari-hari ini hadapi situasi keadaan yang sulit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dibukakan jalan keluar, dibukakan pintu-pintu yang daripada Tuhan. Saudaraku, Tuhan sendiri memegang engkau dengan tangan kanannya dan membawa engkau alami kemenangan yang daripada Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan dilimpahkan dalam hidupmu saudaraku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Terus bawa anak-anakmu untuk semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Berikan anak-anakmu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Berikan anak-anakmu roh hikmat dan pengertian untuk mengenal kehendak-Mu dengan sempurna dalam hidup mereka Tuhan. Buat mereka berjalan terus di dalam track-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan mereka hati yang taat kepada Engkau. Melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Diberkatilah hidup mereka Tuhan. Apapun yang mereka perlukan, mengalir penyediaan yang daripada Tuhan. Diberkati usaha pekerjaan mereka, keuangan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tangga, pernikahan mereka, anak-anak mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati kesehatan mereka Tuhan. Diperbaharui kesehatan mereka. Diberikan mereka kekuatan baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang sakit ya Tuhan, memerintahkan setiap sakit penyakit pergi dan keluar dari setiap tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, setiap anak-anak-Mu telah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Bangsa ini milik-Mu, bangsa ini kepunyaan. Berkati bangsa ini, ada keamanan, ada damai sejahtera yang daripada Engkau. Anugerahkan kekuatan baru bagi anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Dikuatkan iman kepercayaan mereka kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sertai, lindungi kami, anugerahkan kami tidur yang sehat, tidur yang aman sepanjang malam ini. Dan pada waktu kami tidur, kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami bangun besok pagi dengan semangat, kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, kasih setia rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk malam ini. Kami bersyukur Engkau Bapa yang mendengar doa dan permohonan kami. Engkau Bapa yang setia. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudaraku, kita sudah berdoa saudara. Ingatlah saudara, kita memiliki Bapa yang setia. Bapa yang selalu beserta dengan kita. Bapa yang selalu mengasihi kita. Oleh sebab itu, kuatkanlah kepercayaan kita kepadanya saudara. Percayalah, Dia pasti menunjukkan kebaikan dan kasih setianya dengan ajaib dalam hidup kita. Saya ucapkan selamat malam saudaraku, selamat beristirahat. Biarlah damai sejahtera Bapa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.